Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan ayat wal ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Naqra' min kitab fiqh sunnati lin-nisa kitabul hajj wal umrah wal an min sunan at-tawaf. Dari kitab Fiqh Sunnah Lin-Nisa, kitab haji dan umrah, bab tentang sunnah-sunnah tawaf. Sahih? Qala Syekh Abu Malik Kamal ibn Said Salim hafidhahullah ta'ala, min sunnah tawaf al-awwal wa tsani wa tsalis istislamul hajar al-aswad ay lamisaw bil yaddi wa taqbilu wa istilam ruknil yamani in amkanaha duna muzahamati lirrijali. Disunnahkan bagi wanita yang melakukan tawaf 1, 2, dan 3 adalah menyentuh hajar aswad dengan tangannya dan juga menciumnya bila memungkinkan untuknya, dan juga menyentuh rukun yamani. Menyentuh rukun yamani jika memungkinkan baginya, apabila tidak memaksakan diri berdesakan dengan kaum laki-laki. Ini menunjukkan isyarat dari beliau, perkara-perkara yang kita sebutkan tadi tidak sampai kepada hukum wajib. Maka hendaklah setiap wanita muslimah memperhatikan, jangan sampai dirinya melakukan perkara yang mustahab jatuh kepada perkara yang nilainya haram. Bukankah berdesak-desakan dengan lelaki pada asalnya dilarang? Menyentuh hajar aswad dan menyentuh rukun yamani hukumnya apa itu? Sunnah.
Tidak boleh seseorang untuk menggapai yang sunnah dengan tata cara yang dilarang oleh syariat. Ibnu Umar radhiyallahu taala berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yuqaddimu Makkah idza istalama rukn al-aswad awwal ma yatufu yuhibbu salasi atwafin min as-sada." Beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat beliau bila beliau datang ke kota Makkah, kemudian beliau melakukan istilam menyentuh rukun Hajar Aswad. Ini yang pertama kali. Yani ma yatufu yakhabbu salasata atwafin min as-sabr. Di putaran yang ketiga pertama beliau lakukan tawaf. Dari yang 7 itu beliau menyentuh Hajar Aswad ini dan beliau berlari-lari kecil darinya. Riwayat ini menjelaskan berarti menyentuh Hajar Aswad disyariatkan. Memulai tawaf dari Hajar Aswad, menyentuhnya sampai putaran pertama, kedua dan ketiga kalau memungkinkan. Wa qad qabbala Umar bin Khattab al-Hajara, dan sungguh Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Wa qala, sembari berkata, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaluki ma qabbaluka ma qabbaltuk. Kata beliau, kalau bukan karena aku melihat Rasulullah pernah mencium engkau wahai batu, aku tidak akan mau mencium engkau. Innaka antal hajar, karena dari dulu kamu cuma sekedar batu saja. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan Ibnu Umar berkata, "Lau ma ara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastalima min al-baiti illa ruknaini al-yamanaini." Lam ara Nabi sallallahu alaihi wasallam istalima min al-bait illa ruknaini al-yaminayain. Dan dia mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan istilam, menyentuh dengan tangan di Baitullah kecuali 2 rukun, yaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani. Wallahu a'lam bishawab. Saya tambahkan faedah dari hadis ini atau dari pernyataan ini. Faedah yang pertama, hendaklah para wanita memahami bahwa pada asalnya wanita itu fitnah, aurat maksudnya. Nabi berkata, innal mar'ata auratun idza kharajat istasrafa syaitan. Wanita itu aurat, bisa menimbulkan fitnah. Bila dia keluar, setan mengiringinya untuk menjadi sebab kerusakan bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maka bila demikian keadaannya, tidak layak wanita memaksakan diri menyentuh 2 rukun ini hanya dengan alasan nilainya sunnah. Yang kedua, ibadah itu perkara yang sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah artinya tidak dilakukan kecuali adanya sebuah contoh dari pembuat syariat dan pembawa syariat. Mencium batu Hajar Aswad ini ibadah. Makanya kata Umar, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaluki atau qabbaluki ma qabbaltuki. Kalau bukan karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbalaki, dia mencium engkau, maka qabbaltuki, aku tidak akan mau mencium engkau. Berarti Umar melakukan itu karena melihat Nabi melakukannya. Isyarat dari Umar bin Khattab, ibadah itu contohnya harus dari Nabi. Tidak boleh dengan contoh orang lain. Barang siapa mengamalkan perbuatan yang tidak datang dari Nabi menisbatkan kepada Islam, amal itu namanya muhdas.
iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Nabi, hati-hatilah engkau dengan perkara-perkara baru yang diada-adakan, dan itu urusan agama. Faedah ketiga, agama tidak bisa diukur pakai akal. Maksudnya, ukuran benar dan salahnya agama bukan akal. Disebabkan sebagian perkara agama ini akal sulit menerimanya. Seperti ini, Bu. Untuk apa manusia mencium batu? Itu nggak masuk akal. Sudah itu batu yang cuma satu itu atau tiga itu dicium sekian banyak manusia, miliaran. Dari tahun ke tahun, bukan dari tahun ke tahun, dari tiap hari, bahkan tiap menit. Kalau dipikir pakai akal yang nggak mau, sahih benar. Tapi ini kan ibadah. Maka urusan ibadah jangan ditakar dengan menggunakan akal. Tatkala akal kita bertentangan dengannya, akal yang mesti ditundukkan. Ali bin Abi Thalib berkata, "Laulad dinu bi ra'yi lakana asfalu min al-khuffi ahaqqu ayyusah." Kalau seandainya agama ini ukurannya akal, telapak sepatu seseorang ketika berwudu lebih pantas diusap dibandingkan punggung sepatu itu. Jadi agama akarannya bukan akal. Faedah yang terakhir, kalimat Ibnu Umar mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi aku tidak pernah melihat Nabi menyentuh Baitullah kecuali cuma 2 rukun. Menunjukkan yang dilakukan sebagian orang pada hari ini, menyentuh kiswa, menempelkan dadanya pada tempat-tempat yang tidak disyariatkan, itu amal yang tidak ada contohnya. Bergantungan di kiswa. Tahu kiswa ini, Bu? Ya. Ini nggak ada contohnya. Kalau di Multazam ada hadis yang menyebutkan tentangnya. Tapi di dinding-dinding Ka'bah menyentuhkan tangannya selain di rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, itu masuk dalam kategori perbuatan muhdas. Fa inna kulla muhdasatin bid'atun. Tiap perkara muhdas itu dalam agama dihukumi bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. Maka kalau ibu-ibu melakukan manasik, tidak perlu bergantungan di kiswa, menempelkan pipinya di Ka'bah. Yang ada contohnya cuman di Hajar Aswad dan di rukun Yamani. Fahimtunna? Qultu. Syekh Abu Malik berkata, wa hunna tanbihat. Pada permasalahan ini ada beberapa catatan penting. Alif, yang pertama, Dhaba aksaru ahlil ilmi ila annahu laysa lan nisa'i ramal ay isra'un fi tawaf wa qad nuqila ba'dhum al-ijma' ala hadha. Mayoritas ahlul ilmi mereka berpendapat, bahkan sampai ada yang mengatakan ini kesepakatan umat, para wanita itu tidak perlu romal. Isra'un fi tawaf, romal artinya apa, Ibu? Iya, berlari kecil atau mengangkat kakinya lebih tinggi ketika tawaf. Itu wanita nggak perlu melakukannya. Bahkan sampai dinukil sebagian ulama mengatakan ini ijma, wanita nggak perlu melakukan itu. Qalat Aisyah, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dan dia adalah hadis yang hasan li ghairihi, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, ya ma'syaral nisa, laisa alaikunna ramal bil bait, lakunna fina uswatun. Kata beliau, wahai sekalian para wanita, atas kalian tidak ada syariat ramal di Baitullah. Bagi kalian itu
pada diri kita sudah ada suri tauladan. Maksudnya sudah dicontohkan di zaman Nabi, wanita-wanita itu nggak romal. Ya sudah, wanita juga jangan romal. Kalau sebagian wanita ikut berlari-lari, berarti tidak membaca sunnah. Kalau gitu gimana Ustaz? Suaminya lari, istrinya tertinggal. Yang perlu diketahui, romal itu bukan berlari maraton. Romal itu mengangkat kakinya lebih tinggi sedikit, seperti orang yang kepanasan kakinya itu. Berjingkat-jingkat naik ke atas, tapi langkahnya nggak lebar, langkahnya kecil. Faham ibu? Itu romal. Kalau yang ibu lihat langkahnya panjang, cepat banget, itu maraton, bukan romal. Wa yafirru laisa laisa ramlun firrun. Ini lari, bukan bagian daripada romal. Dan itu kekeliruan. Wa qad saha nahu an Ibnu Umar min as-salafi. Demikian pula telah sahih dari ulama-ulama yang terdahulu, termasuk dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, menyebutkan bagi wanita agar tidak romal. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid yang ketiga, poin yang ke-472, beliau berkata, wa yukhtassu ramlu birrijali fala ramla 'ala nisa'i. Dikhususkan romal buat para lelaki, tidak perlu bagi wanita melakukan romal. Catatan yang kedua, B atau yang kedua, la yanbaghi lil mar'ati an tazahum ar-rijal fi tawafi. Tidak pantas, tidak layak wanita nekat berjubel-jubel melawan lelaki dalam tawaf, desak-desakan. Karena sebagian wanita malah mengalahkan laki-laki, masya Allah. Sikunya sengaja dipegang. Maka kita lewat, tangannya begini, dorong lagi. Demikian. Allahul musta'an, ada orang. Ini dilarang. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul muslim khair. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslim yang paling baik yang seperti apa? Man salimal muslimu min yadihi wa min lisani wa yadihi. Barang siapa yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan tangannya dan dari gangguan lisannya. Kesimpulannya, menyakiti orang muslim itu haram. Maka ukhti muslimah, tawaf jangan mengejar waktu. Lakukan dalam keadaan khusyuk, perlahan-lahan. Biarkan orang mau lari, sudah sampai di tempat mereka melakukan sa'i, biarkan. Anda jalan kaki, mengelilingi Baitullah, berdoa kepada Allah dengan khusyuk, baca Al-Quran, demikian pula zikir. Jangan menyakiti saudara-saudaramu. Karena sebagian orang sengaja mau cium Hajar Aswad, berputar, dorong sana, dorong sini, sampai mencium Hajar Aswad. Setelah itu baru bercerita, alhamdulillah, saya berhasil mencium Hajar Aswad. Berapa kali? 7 kali. Gimana caranya? Tendang sana, tendang sini. Allahul musta'an. Biasanya bayar itu, Bu. Bayar apa? Bayar joki, ya. Bayar orang yang mau untuk membukakan jalan buat dia. Transaksinya di masjid lagi. Di Masjidil Haram, tempat yang paling mulia, masjid yang paling mulia. Bukankah dilarang perdagangan dalam apa? Betapa besar dosanya orang yang jual beli dalam masjid, terutama Masjid Haram. Maka ini nggak boleh. Nah, berkata beliau, saya ulangi, la yanbaghi lil mar'ati an tazawma ar-rijala fi tawafi li istilami ruknaini aw takbiril hajari fa an ata kanat Aisyah radhiyallahu ta'ala tatufa hajara min ar-rijali la tukhalituhum
Faqalat imra'atun intalaqi nastalimu ya ummul mu'minin, qalat intalaqi anti wa abad. Kata beliau, tidak boleh wanita muslimah itu berdesak-desakan dengan kaum lelaki ketika tawaf, terutama ketika dia ingin mencium atau menyentuh dua rukun, mencium Hajar Aswad, atau mengatakan Aisyah radhiyallahu taala anha dulu, beliau tawaf, ketika beliau mencium Hajar Aswad di sana ada para lelaki, beliau tidak mau melakukan dengan ikhtilat, berdesak-desakan. Seorang wanita berkata, intalaqi nastalimu ya ummul mu'minin, qalat intalaqi anti wa abad. Ayo ummul mu'minin, kita cium ini Hajar Aswad ini bersama-sama. Kata si ummul mu'minin, tidak, kamu saja, saya enggak mau. Maka ditinggalkan oleh ummul mu'minin. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Seperti itu beliau melakukannya, mencontohkan buat kita, buat para wanita, enggak boleh wanita-wanita itu berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Itu perkara yang ibadah tidak disukai. Apalagi perkara ini bukan ibadah. Sebagian para wanita mau mendesak para lelaki pada urusan yang sifatnya cuma dunia. Kalau sudah lebaran, menjelang lebaran, mallnya makmur, iya, mau milih sepatu itu desak-desakan dengan laki-laki, dan tidak malu wanita itu. Padahal Nabi mengatakan, al-haya'u wal imanu qurinal jami'an. Sesungguhnya rasa malu dan keimanan dua perkara yang dibarengkan. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Salah satunya diangkat oleh Allah, yang lainnya pun akan terangkat. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau rasa malu sudah dicabut sama Allah, lambat laun akan tercabut pula keimanan seseorang itu. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu yakhrujna mutanaqirati bil laili fa yaqanna ma rijali walakinnahunna kun idza dakhalna al baita qumna hatta yadkhulna wa akhrajal rijal. Kesimpulannya beliau menyebutkan dulu Aisyah itu kalau dia mau tawaf mengambil waktu di malam hari, memakai penutup yang rapat, tidak bersama dengan laki-laki berdesak-desakan, menunggu longgar, kemudian baru melakukan itu. Kalau tidak, maka tidak. Makanya wanita disukai kalau tawaf itu sebaiknya kapan? Malam. Itu di zaman dimana sepi. Pada masa sekarang ibu, mau malam, mau siang, mau subuh, mau sore, ya ramai terus. Berarti para wanita kalau tawaf tidaklah ditemani oleh mahram baginya, suaminya atau mahram baginya. Gimana kalau ditemani sama ustadznya? Ya nggak boleh. Kalau ustadznya yang menemani tidak boleh, fitnah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kecuali dia bersama suaminya ditemani oleh pembimbingnya, tidak sedih. Nah, walimma istakat Ummu Salamah radhiyallahu anha qala lan Nabi sallallahu alaihi wasallam tufi min wara'in nasi wa anti raqibah. Ummu Salamah pernah mengadukan hal ini kepada nabinya, kepada suaminya, ini di mana saya? Laki-lakinya banyak sekali. Ummu Salamah itu malu. Kata Nabi, tawaflah kamu di belakang manusia. Dalam kondisi engkau memakai apa? Kendaraanmu. Pakai ontamu nggak apa-apa tawaf. Itu di zaman ketika Masjid Haram tidak seperti ini sekarang. Sekarang nggak mungkin mesti jalan kaki masuk ke dalam masjid, pintu masjid masuknya aja udah berdesak-desakan. Maka jangan ditambah lagi dengan cara mencium Hajar Aswad sambil berdesak-desakan. Ini nggak boleh. Nggak ada satu ulama pun yang mengatakan itu hukumnya mustahab. Nggak ada ibu. Desak-desakan untuk mencium Hajar Aswad. Tidak. Semua para ulama menghukumi yang demikian itu terlarang. Memaksakan diri mencium Hajar Aswad. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang yang keempat. Poin yang keempat, dia berkata, at-takbiru inda ruknil hajaril aswad wal isyarah ilaihi. Sunnah yang keempat adalah
mengucapkan takbir tiap-tiap kali kita melewati Hajar Aswad sambil memberi isyarat mengangkat tangan. Berarti bacaan bismillahnya cuma di awal saja. Putaran berikutnya cukup dengan takbir. Dan tidak disyariatkan ketika bertakbir itu wajahnya harus menghadap, tubuhnya harus menghadap Hajar Aswad. Ini menyulitkan, bisa menimbulkan mudarat. Isyarat itu cuma memalingkan kepala dan mengangkat tangan mengucapkan Allahu Akbar. Tubuhnya tetap berjalan. Ibnu Abbas berkata, "Tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil baiti ala ba'iri, kullama atar rukna asara ilai bi syai'in kana indahu wa kabbara." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf di Baitullah dalam keadaan dia mengendarai ontanya. Tiap kali beliau melewati Hajar Aswad, beliau berisyarat dengan menggunakan sesuatu yang ada di sekelilingnya dan mengucapkan takbir. Ya, dengan tangannya Allahu Akbar atau dengan sesuatu yang ada padanya. Dengan tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Fahimtunna? Wanita apakah bertakbir juga? Apakah wanita mengangkat suaranya? Nah, iya. Tapi tidak dengan suara yang sangat keras, yang wajar. Allahu Akbar. Adapun lelaki mengucapkan Allahu Akbar. Fahimtunna? Khamisan, kelima. Ad-du'a baina ruknainil yamaniyaini biqaulik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Termasuk sunnah adalah berdoa antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Begitu ibu melewati rukun Yamani, menyentuhnya, setelah nggak bisa menyentuh, berarti tidak perlu mengangkat tangan. Nggak ada dalilnya mengangkat tangan untuk rukun Yamani. Yang ada menyentuh rukun Yamani. Kalau nggak bisa nyentuh karena banyak orang, lewati sambil membaca doa, wahai Rabb kami, datangkan untuk kami dunia kebaikan di dalamnya, yakni dunia yang baik, dan untuk akhirat kami kebaikan di dalamnya, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa yang maksud dengan Rabbana atina fid dunya hasanah? Amalan salihan. Wa fil akhirati hasanah, jazaan min amalin salih ay al jannah. Wa qina adzabannar, salamatan min al adzabin nar. Jadi Imam Mujahid mengartikan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah datangkan untuk kami ilmu bermanfaat dan amal saleh. Untuk akhirat kami yang baik, yaitu pahala dari amal saleh, surga. Dan peliharalah kami dari siksa api neraka, yakni jauhkan kami, selamatkan kami dari murkamu berupa siksa api neraka. Sebagian orang mengartikan datangkan kami dunia yang baik, ya punya rumah, punya mobil, punya tanah, punya kebahagiaan. Ya, itu juga termasuk perkara kebaikan dunia. Tapi yang lebih utama di sini adalah Rabbana atina fid dunya hasanah adalah apa Ibu? Ilman nafi'an wa amalan salihan. Oh mutaqabbala. Nah, kalian. Yang keenam, al-wudu qabla tawaf. Sunnah hukumnya berwudu sebelum tawaf. Waqad taqaddama fi abwabit taharah, telah berlalu penjelasannya secara panjang pada bab bersuci. Annahu la tustaratu taharatu fi tawaf, di mana dijelaskan tidak disyaratkan orang tawaf itu harus suci dulu. Lakin hada mustahab, ini hukumnya cuma sunnah. Di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, "Inna awwala syai'in bada bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaddama annahu tawadda summa tawafa bil bait." Sesungguhnya pertama kali sesuatu yang dimulai oleh Nabi ketika sampai di Mekah lalu menuju Baitul Haram, berwudu kemudian baru tawaf di Baitullah. Riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka umat tawaf dalam kondisi suci dari hadas kecil, hukumnya apa hukumnya Bu? Ya, mustahab
atau sunnah. 6. Yang ketujuh, salatu raka'ataini ba'da tawaf idza amkana khalfa maqam Ibrahim ay idza yasara. Salatlah 2 rakaat setelah Anda selesai tawaf. Tawaf itu berapa kali Bu? 7 kali atau 7 putaran atau 9 putaran? 7 putaran. Kalau lupa, ini 7 atau 6? Dianggap 7 atau dianggap 6? Nah, dihitung bilangan yang paling kecil darinya. Sujud sahwi tidak Bu? Pakai sujud sahwi tidak? Kenapa tidak sujud sahwi? Ya, sujud sahwi itu untuk lupa yang tidak disengaja atau amal yang tidak disengaja di dalam apa? Salat. Ahsantun, barakallahu. Kalau memungkinkan, salatlah di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu artinya apa Bu? Kuburannya Nabi Ibrahim. Apa itu Bu? Tempat Nabi Ibrahim berdiri, tempat beliau berpijak, yang bentuknya seperti sangkar burung yang berwarna kuning itu Bu. Itu makom Ibrahim. Idza tayassara, kalau bisa sholat di belakangnya. Kalau tidak memungkinkan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sebatas yang kamu mampu. Semua bagian yang ada di Masjidil Haram boleh untuk dijadikan tempat sholat. Qala ta'ala, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kata Allah, wattakhidhu, dan jadikanlah oleh kalian bagian dari makam Ibrahim itu sebagai tempat untuk apa? Sholat. Yani di belakang makam Ibrahim dia sholat. Ibnu Umar berkata, qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa tafa bil baiti sab'an. Summa shalla khalfal maqam rak'atain. Rasulullah datang lalu melakukan tawaf di Baitullah 7 putaran. Setelah itu beliau sholat di belakang makam Ibrahim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sholatnya 2 rakaat, rak'ataini khafifataini. 2 rakaat ini dilakukan dengan ringan. Maka pada poin yang ke-8, antaqra fi hataini rak'ataini qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas, wa antaqra qabla rak'ataini wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Anti saudariku muslimah, ketika berada dalam sholat itu, surat yang kau baca Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Kuliah Al-Ayyul Kafirun rakaat yang pertama, Al-Ikhlas rakaat yang kedua. Dan ketika engkau mau menuju sholat di belakang makam Ibrahim, baca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi ibu sudah selesai tawaf 7 kali mau menuju makam Ibrahim, baca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, baru kemudian salat 2 rakaat. Fahimtunna? Nah, tadi. Kalau salatnya tidak di belakang makam Ibrahim, dibaca enggak Bu? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dibaca tidak? Al-khilafu bainal ulama fi hadhihi masalah. Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Jumhur berpendapat tidak membaca. Karena memang lafaz wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla itu bagi yang mau salat di belakang makam Ibrahim. Tapi Daud Al-Dhairi dan yang lainnya berpendapat tetap dibaca karena itu amal yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang rajih dalam masalah ini membacanya. Hukumnya sunnah. Yang 9, ar-ruju' li istilami al-hajaril aswad qabla dhiyabi ila as-sa'i in tayassara dhalik. Kembalilah untuk menyentuh hajar aswad setelah selesai sholat, sebelum berangkat menuju ke tempat sa'i. Itu kalau memungkinkan. Ya kalau tidak bisa dilewati saja. Masuk poin yang ke-10, asyurbu min ma'i zamzam.
wa ghuslur ra'si biha, minum air Zam-Zam dan menyiram kepalanya dengan air Zam-Zam. Ini bagi laki-laki. Bagaimana wanita? Kalau tidak timbul fitnah boleh. Kalau ibu-ibu pakai kerudung yang berwarna putih, disiram kepalanya dengan air, kemudian setelah itu membuat rambutnya terlihat dari balik kerudung putihnya itu, berarti terlarang. Karena ini sama dengan menampakkan auratnya. Segimana kalau kerudungnya hitam, tebal, disiram basah nggak kelihatan, ya nggak apa-apa. Karena larangannya itu kalau sampai menampakkan apa? Aurat. Nah, apakah minum air Zam-Zamnya boleh berdiri? Boleh. Sebagian para sahabat meminum air Zam-Zam dalam keadaan apa? Berdiri. Ini ketika mengambil air Zam-Zam, diminum di samping sumur Zam-Zam. Dan kalau ibu sedang duduk dikasih air Zam-Zam, jangan berdiri kemudian minum. Ini nggak ada contohnya. Fahim benar? Nah, kata ini diantara perkara-perkara sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam tawaf. Ada berapa jumlahnya, Ibu? 10. Apa saja yang pertama? Yang pertama apa, Ibu? Tayyib. Yang kedua? Memulai dari Hajar Aswad, mencium Hajar atau menyentuh Hajar Aswad, kemudian menyentuh apa? Rukun Yamani, kemudian apa? Sunnah yang lainnya apa? Bertakbir tiap kali melewati Hajar Aswad, kemudian berdoa antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, kemudian berwudu sebelum kemudian salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim kalau memungkinkan, kemudian membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun, dan sebelumnya membaca wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Kemudian kembali menyentuh Hajar Aswad bila memungkinkan. Kemudian yang terakhir minum air Zam-Zam dan menyiram kepalanya dengan air Zam-Zam. Barakallahu. Sekarang kita lihat rukun ketiga dari ibadah, yaitu ar-ruknu salis as-sa'yu baina Safa wal Marwah, yaitu melakukan sa'i, berjalan dari Safa, bukit Safa maksudnya, antara bukit Safa dan bukit Marwah. Wal masyu baina Safa wal Marwah diaban waji'atan biniyati ta'abbud, pergi menuju bukit Safa, berjalan menuju Marwah, begitu pula sebaliknya dengan berjalan kaki, niatnya untuk beribadah kepada Allah. Wa sabatu aswat, ada 7 putaran atau 7 kali. Yani tabda min Safa wa tantahi bil Marwah, dimulai dari bukit Safa, berakhir di bukit Marwah. Walaupun diakhiri haji wal umrah, ini termasuk salah satu rukun haji dan juga umrah, karena Allah mengatakan inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sesungguhnya Safa dan Marwah itu sa'i di dalamnya bagian daripada syiar-syiarnya Allah. Dan Nabi berkata dalam riwayat yang dikeluarkan pada Imam Ahmad dan yang lainnya, kata Nabi SAW, bersailah kalian, fa inna Allah kataba alaikumus sa'ya, sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban atas kalian untuk sa'i. Qala Isa, kata Isa, tafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafa muslimun, ta'ni baina Safa wal Marwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf, demikian pula kaum muslimun, artinya berjalan antara Safa dan Marwah. Bahkan sunnatun, dan ini merupakan bagian dari cara yang Nabi sebutkan. Sunnah di sini artinya apa? Islam. Yang kata beliau, wa ma'at ma'atam Allah aja man lam yatub baina Safa wal Marwah. Ala kuliah beliau mengingatkan, seolah-olah disebutkan sunnah itu artinya
Ini sunnah. Maksudnya sunnah di sini adalah kewajiban yang datang dari Nabi yang tidak boleh ditinggalkan. Itu maksudnya. Maka orang yang berhaji maupun umrah harus berjalan antara Safa Marwah, Marwah ke Safa. 6. Kata beliau, yakni berkata Syekh Abu Malik, "Faman taraka sa'iyya batala hajjah." Barang siapa meninggalkan sa'i, hajinya telah ia batalkan. Inilah pendapat mayoritas para ulama. Wala yujzi'u indahu musai qabla tawaf. Dan perlu dicatat, tidak boleh seseorang itu sa'i sebelum apa? Tawaf. Wa innama la budda yakuna sa'ya ba'da tawafil ifadah. Haji itu mestinya sa'inya dilakukan sesudah tawaf ifadah. Sesudah tawaf ifadah. Wallahu a'lam bissawab. Tambahan sedikit sunah-sunah sa'i. Saya minta dibantu dibaca itu. Tolong dibacakan sunah-sunah sa'i. Sunah-sunah dalam sa'i. Iya. Mic-nya nggak bisa. Ya sudah saya baca. Qadarullah masyafan. Idza danauti minas safa faqra'i. Pertama, bila anti sudah mendekat Bukit Safa, sudah dekat dengan Bukit Safa, faqra'i, bacalah innas safa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bihi. Hafal ini Bu? Coba baca yang keras ini Bu. Loh, yang ini kok ditinggalkan? Dibaca Bu. Abda'u bima bada Allah. Ulangi Bu, inna sholat. Nah, abda'u bima bada Allah bi. Ini sunnah. Dianjurkan kaum muslimin membaca ini ketika dia sudah mendekati Bukit Safa. Yang kedua, istiqbalul kiblah. Ala Safa wa dzikru biqaulik. Jika anti sudah sampai di punggungnya Bukit Safa, atau anti sudah sampai di Bukit Safa, tidak harus di punggungnya. Yang penting sudah benar-benar ada di Bukit Safa. Hati-hati Ibu, karena kalau tidak memperhatikan, belum masuk Bukit Safa, dia sudah menghadap kiblat. Harusnya menghadap kiblat kalau anti sudah sampai di Bukit Safa. Lalu ucapkanlah doa seperti ini, dzikir seperti ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Bisa Ibu? Silakan dibaca bersama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Setelah itu wadua bima syi'ti. Ukhti berdoa semau yang ukhti inginkan. Anda berdoa semau yang Anda inginkan, apa saja yang Anda inginkan. Wa yuf'al hadza salasa marrat. Setelah itu diulang lagi. Saya bacakan Ibu ikuti. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah
anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Kemudian doa lagi. Setelah selesai doa, ulangi lagi. Kemudian turun menuju ke Bukit Marwah. Jadi doanya berapa kali, Bu? 2 kali. Terletak di antara zikir-zikir tadi itu. Antab ali alal marwah ma fa'alti ala sofa tamaman. Jika telah sampai di Bukit Marwah, berzikirlah sebanyak 3 kali seperti yang dilakukan di Bukit Sofa. Doa seperti yang dilakukan di Bukit Sofa. Seandainya ibu-ibu melewati garis yang berwarna hijau, ibu ada yang sudah banyak yang umrah ya, Bu ya? Insyaallah. Ibu lewat Bukit Sofa, nanti ketemu garis hijau. Di sana dianjurkan berlari-lari kecil bagi laki-laki. Nah, maka wanita tidak boleh melakukan romal juga. Tidak boleh. Mereka tetap berjalan kaki, tunggu suaminya di garis hijau berikutnya, baru kemudian mereka naik ke Bukit Marwah. Keempat, doa wa qiraatul Quran baina Safa wal Marwah. Sunnah hukumnya antara Safa dan Marwah, ibu membaca Al-Quran atau membaca zikir apa saja. Faqad saha'an Ibni Mas'udin wa Ibni Umar du'a'uhuma. Telah sahih dari Ibnu Mas'ud, demikian pula dari Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasannya beliau membaca Rabbil fir warham wa antal a'azzul akram. Rabbil fir warham wa antal a'azzul akram. Coba ibu. Rabbil fir warham wa antal a'azzul akram. Sekali lagi ibu. Rabbil fir warham wa antal a'azzul akram. Gimana kalau nggak dibaca? Nggak apa-apa. Ibu sibukkan dengan baca Quran, nggak apa-apa. Tanbih, catatan penting. La yusra'u lin nisa shiddatu sa'i bainal bainal mailaini al-akhdaraini baina Safa wal Marwati wa inna ma ada khasun birijal. Nggak boleh, nggak disyariatkan wanita mempersulit diri antara 2 lem dengan antara 2 garis yang berwarna hijau itu berlari-lari. Tidak, itu hanya syariatnya buat para lelaki saja. Sepakat para ulama tentang masalah ini, sebagaimana disebutkan dalam kitab oleh Imam Syafi'i jilid yang kedua poin 150. Faedah: hal yajuzu lil haidi an tas'a baina Safa wal Marwah? Apakah boleh wanita haid melakukan sa'i antara Safa dan Marwah? Al-jawab, annahu laisa hunaka dalil ala matil haidi min as-sa'i baina Safa wal Marwah. Sesungguhnya tidak ada dalil yang tegas menerangkan larangan wanita haid sa'i antara Safa dan Marwah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam nama mana Aisyah wa hiya haid min at-tawaf bil Ka'bah. Sedangkan Nabi pernah melarang Aisyah dalam kondisi haid itu cuma tawaf di Ka'bah. Wa lam yamna'ha min as-sa'i. Beliau tidak melarang wanita sa'i walaupun haid. Sekarang sa'i tempatnya sudah masuk ke dalam masjid. Dulu sa'i ini belum masuk ke dalam masjid, tempat sa'i belum masuk masjid. Sekarang udah masuk masjid. Maka kalau wanita-wanita muslimat sa'i Safa Marwah dalam kondisi haid, wajib baginya menjaga agar darahnya tidak jatuh. Kalau darahnya jatuh ke masjid, haram. Qala Ibnu Umar idza tafat bil baiti summa hadat qabla an as-Safa wal Marwah faltas'a baina Safa wal Marwah. Apabila seorang wanita tawaf di Baitullah kemudian haid, sebelum dia tawaf berjalan dari Safa ke Marwah, hendaklah dia tetap melanjutkan sa'i antara Safa dan Marwah. Waqad sa'ada aidan an jama'atin min as-salaf. Ini juga telah sahih dari sekelompok kaum muslimin pendahulu kita yang saleh.
Wa kana hadha huwa madhabul Bukhari rahimahullah. Seolah-olah itu menjadi pendapat yang dikuatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Walhasil sa'i bagi wanita haid boleh, tapi wajib menjaga agar darahnya tidak jatuh ke masjid. Poin yang keempat dari rukun. Rukun rabi al-wukuf di Arafah. Rukun haji yang keempat adalah berdiam atau wukuf di Arafah. Ini rukun yang paling agung. Karena Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Dalam hadis dari Imam Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dari hadis yang sahih, haji itu ditandai sah tidaknya dengan wukuf di Arafah. Arafah itu di mana, Ibu? Bu, Arafah itu di mana? Arafah di negeri Cina, apa di mana? Arafah di mana, Ibu? Masa di Mina? Mina ya Mina, Arafah ya Arafah. Yang jelas Arafah di Makkah. Baik. Nah, berarti. Ala kulli Ibnu Salim rahimahullah, ada Arafah. Arafah ini tidak kecil luas tanah Arafah itu, tapi ada batasnya. Kalau ibu masuk ke dalam Masjid Namirah, itu ada kelihatan batas jelas. Sebagian Masjid Namirah itu bukan Arafah, sebagiannya Arafah. Nah, maka bila ibu berada di Masjid Namirah yang ada di sana, jangan ibu ketika wukuf sembrono, diperhatikan dulu. So, kalau ternyata bukan bagian dari Arafah sampai tenggelam matahari ibu di sana, hajinya tidak sah. Wukuf wajib di Arafah. Wal qadrul mujzi minal wukuf an taqduri bi Arafah wala linadatin bi niyatil wukuf qabla turul fajr yaumal id. Fa in al-fajr walam takufi bi Arafah tabatal hajj. Batas minimal orang itu wukuf di Arafah, hadirnya dirimu di Arafah dengan niat wukuf sebelum datangnya fajar di hari Idul Adha. Kita wukuf tanggal berapa, Ibu? 9. Ternyata Ibu belum wukuf. Malam tanggal 10-nya boleh nggak? Jumhur berpendapat boleh. Tapi kalau sampai terbit fajar di waktu tanggal 10 itu Anda belum wukuf, hajinya batal. Fahimtunna? Fa'alaiki an tahrumi bil haji min Makkah yawma tarwiyah samin min Dzulhijjah summa hrisi ala sunanil atiyah. Kemudian bagimu wahai ukhtil muslimah, engkau berikhram mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah dari Mekah. Kemudian dalam hajimu itu engkau lakukan beberapa perkara-perkara sunnah berikut ini. Ketika ada di Mina tanggal 8 Dzulhijjah, salat duhur dan asar, maghrib dan isya di Mina yaumut tarwiyah. Ini maksud salat duhur dan asar, kemudian salat maghrib dan isya, maksudnya apa, Ibu? Semua salat dilakukan di sana. Jangan salat duhurnya di di pondok, jangan. Lakukan duhur, asar, maghrib, isya di Mina. Mabit di Mina, salat bermalamlah di Mina sampai datang sholat subuh, lalu muncul matahari, baru berangkat menuju ke Arafah. Apalagi kalau di Mina, sholat duhur dan asar itu dijamak, dikosor. Maaf, di Namirah maksud saya. Di Arafah. Ketika ibu sudah sampai Arafah, sholat duhur dan asarnya dijamak dan dikosor. Kemudian jangan pergi dari Arafah sebelum tenggelamnya matahari. Ini syariatnya. Selesai beberapa perkara yang kita telah terangkan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, Ibu? Sebelum kita lanjutkan dengan kitab yang lainnya. Fadhali, silakan kalau ada pertanyaan dan boleh di luar materi ini. Tes.
Awan Ustaz, Iya. jika kita tawaf, kita tidak mungkin menyentuh Hajar Aswad. Kita ingin menyentuh Ka'bah dan kita menangis di kisfah itu apa hukumnya Ustaz? Baik. Menyentuh Ka'bah ketika kita melakukan tawaf tidak disunnahkan. Tapi kalau kita ingin mendekat kepada Ka'bah, kemudian kita seketika itu menangis bukan dengan niat sengaja ingin menyentuh Ka'bah, maka tidak mengapa. Tapi kalau seandainya dia meniatkan bagian dari tawafnya, ini termasuk amalan yang menyimpang dari syariat. Man amila amal laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan amal yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Berarti kalau ibu misalnya ketika tawaf tiba-tiba ingin menyentuh Ka'bah, kemudian menangis karena ingat dengan dosa-dosanya, ya tidak mengapa. Tapi kalau dianggap ini harus menyentuh Ka'bah, ini yang tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, kalau tidak ada, buka kitab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya Ustaz, tentang sholat di Hijr Ismail. Itu kan sekarang berdesak-desakan untuk masuk ke situ gitu. Terus bagaimana kita kalau wanita ingin sholat di situ? Ibu dan sekalian, Allah mengatakan kepada kita, Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah terhadap dirimu dia menyayangi. Bagaimana bentuk kasih sayang Allah? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kalian mudah dalam beragama. Allah tidak menginginkan kalian sulit dalam beragama. Sehingga Nabi kita berkata, ad-dinu yusrun. Agama kalian ini agama yang mudah. Yasiru wa la tu'asiru. Berikan kemudahan, jangan memperberat diri. Kalau ibu-ibu sudah tahu sholat di Hijr Ismail itu bukan hal yang wajib. Sholat dalam Hijr Ismail itu berarti sholat dalam Ka'bah, bukan perkara yang wajib. Lalu ibu memaksakan diri berdesak-desakan ke Hijr Ismail, yang tidak boleh. Tidak boleh. Seluruh tempat di Masjidil Haram itu mabruk insyaallah, diberkahi oleh Allah insyaallah. Maka ibu sholat di Hijr Ismail dengan di luar Hijr Ismail pahalanya sama. Sama ibu sholatnya di Hijr Ismail, kemudian kadang sholat tidak di Hijr Ismail tapi di Masjidil Haram, sama. Kenapa mesti mempersulit diri masuk dalam Hijr Ismail? Berdorong-dorongan, berdesak-desakan. Wah, Ustaz, tujuannya biar bisa merasa lebih khusyuk. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, sudah selayaknya orang beriman itu sholat di mana saja dia harus khusyuk. Kecuali kalau dia tujuan yang lainnya, wallahu a'lam bishawab. Untuk apa Ustaz? Hijr Ismail biar bisa foto nanti dikirim. Saya sholat di Hijr Ismail. Kalau ini ya jelas hukumnya terlarang. Kesimpulannya Bunda sekalian, di Hijr Ismail jangan dipaksakan. Tatkala berjubel-jubel seperti itu, sholatlah di tempat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.